sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Saya minta acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah kita masuki 6 bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin sebagai pemegang mandat dari bangsa, dari rakyat sejak tanggal 20 Oktober 2024, sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu adalah tanggung jawab saya, dan saya ingin memberi penjelasan kenapa. Karena saya menganut filosofi evidence-based performance. Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya. Jadi saya harus selalu dinilai, saya minta selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan. Demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat. Saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka. Saya benar-benar tidak pernah nanya, apakah waktu saya seleksi menteri-menteri ini, apa saya tanya, Anda partai mana, Anda orang tuanya siapa? Kan saya tidak. Suku Anda siapa? Suku Anda apa? Agamamu Anda? Tidak. Evidence based. Nah, dan saya percaya, saya kira, saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil. Ya, saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek, ya kan? Kan saya bilang saya nggak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa tuh? Jadi populer ya, dipakai di seluruh Indonesia itu. Iya kan? Dan saya nggak suka hanya omon-omon. Terus terang aja. Jadi saya pikir oke, begitu saya ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU, saya kumpulkan tim kecil dan kita mulai bekerja. 5 bulan kita kerja terus tanpa diliput media. Kadang-kadang diliput media malah kerjanya sulit, ya. Karena media ingin bukti seketika. Padahal tidak ada dalam manajemen suatu usaha, dalam manajemen suatu organisasi, dalam menjalankan suatu proyek, tidak bisa seketika. Yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat. Kita manusia tidak bisa seketika. Semua itu adalah perencanaan. Perencanaan yang matang. Perencanaan dasarnya adalah pengumpulan data yang benar. Perencanaan, sesudah perencanaan mencari awak, mencari orang untuk melaksanakan rencana itu. Rencana terbaik, gagasan terbaik, tanpa awak yang bisa melaksanakan, tidak akan berhasil. Sesudah itu baru mulai, dan sesudah pelaksanaan baru kita lihat hasil. Ini adalah fenomena hidup. Nggak bisa kita tanam pohon, kita minta buahnya turun lusa. Tidak mungkin. Ini melawan hukum alam.
Kita cari benih yang bagus, kita cari tanah yang cocok, kita harus ada sumber air, kita harus ada cuaca yang baik, kita tanam, kita rawat, baru hasilnya mungkin 5 tahun, 6 tahun. Ya kan? Pohon kelapa sawit yang sekarang menjadi bisa dikatakan miracle crop. Saya kemana-mana semua nanya, semua minta kelapa sawit dari Indonesia, kelapa sawit dari Indonesia. Kelapa sawit itu 5 tahun baru produktif. Iya kan? 5 tahun, 6 tahun. Jadi dibutuhkan perencanaan, pemilihan personalia, pelaksanaan yang benar, dan keteguhan, ketabahan, dan kesabaran. Jadi saudara-saudara, waktu kita ambil alih pemerintahan, kita bekerja keras karena kita persiapannya sudah baik, dan kita sudah punya strategi, kita sudah punya keyakinan apa yang harus kita lakukan. Dan bagi kami sangat terbuka, kami sangat transparan, kami buat buku strategi transformasi bangsa. Dan kita sebarkan, saudara bisa buka di situ. Di situ jelas dan gamblang dasar-dasar pemerintah yang saya pimpin. Dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan sebagai mantra, bukan sebagai slogan, bukan sebagai moto, sebagai dasar pemikiran. Ekonomi kita apa? Ekonomi kita adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu. Berketuhanan harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan Indonesia bubar, tidak mau. Kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah. Kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah. Semua tujuannya persatuan Indonesia, kemanusiaan. Kita tidak mau yang lemah ditinggal. Kita tidak mau yang miskin disuruh bersaing dengan yang kuat. Saudara-saudara, ini dasar kerakyatan dan terakhirnya tujuan kita keadilan sosial. Ini yang mendasari pemerintah kita. Dan pelaksanaannya pasal-pasal ekonomi yang ada di Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Bahwa ekonomi kita ya azasnya adalah kekeluargaan. Saya ulangi, perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Strategi kita ternyata adalah sejalan dengan PBB, dengan United Nations Sustainable Development Goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, sasaran SDG yang lainnya semua. Ini dasar kita. Karena itu, swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di Republik kita.